Halo Sobat Dende Film, gimana kabarnya? Semoga sehat dan tambah banyak rezekinya ya. Kali ini saya akan membahas kisah cinta dukun muda yang sangat cantik, Sung Ah, yang makin panas dan makin mistis. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Film dimulai dengan Sung Ah yang kembali ke kuil untuk menjalani perannya sebagai dukun sekaligus pelindung. Tapi pikirannya masih terganggu. Bayangan tentang Giwon O terus muncul di kepalanya. Setiap klien yang datang selalu ditanyain satu hal yang sama. Kalau cowok genggam tangan cewek, itu tanda dia suka enggak ya? Sementara itu, di tempat lain, Gyun-oh juga lagi latihan panah. Tapi sama saja, fokusnya buyar karena teringat Sung-ah membuat dirinya tidak fokus dalam memanah. Dua-duanya saling memikirkan, tetapi sama-sama gengsi juga. Di tempat lain, Yum-hwa mengunjungi rumah abu nenek Gyun-oh. Ternyata dia kenal dekat dengan keluarganya Gyun-wo. Dan saat Sung-ah dan ibunya kembali ke rumah angker itu, si ibu mulai pasang tali di pergelangan tangan mereka dan tabur tanah merah buat perlindungan. Ternyata mereka bukan mau minta bantuan arwah, tapi mau siapin diri buat hadapi roh kuat yang ada di sana. Dalam keadaan tegang tersebut, Sung Ah malah pamer ke ibunya. Katanya dia sudah berhasil menjaga Gyun-wo selama 13 hari. Jadi tinggal 8 hari lagi. Ibunya cuma senyum sambil bilang, kalau nggak bisa menang, bohonglah. Maksudnya apa tuh? Nggak jauh dari sana, ternyata ada dua konten kreator yang nekat masuk ke rumah angker sambil live streaming. Mereka ketemu Sung Ah dan ibunya, tapi bukannya takut, malah nantangin. Sampai Sung Ah keluarin pedang ibunya buat nakutin mereka. Bener aja, mereka langsung kabur lari ketakutan. Tetapi mereka tetap nekat balik lagi dan nemu cincin misterius. Tiba-tiba salah satunya kerasukan roh. Malam itu menjadi penuh kengerian. Besok harinya, Sung Ah menyiapkan jimat. Bentuknya aneh, kayak manusia mini. Dan dia malah pakai pelembab bibirnya untuk dijadikan jimat. Dan anehnya, Gyun-oh nerima jimat itu, meskipun agak malu-malu. Jiho, temannya Gyun-oh, curiga sama kelakuan mereka. Kok Sung Ah lemas banget hari ini, katanya. Tapi pas Gyun-oh coba cek suhu tubuh Sung Ah, jarinya ditarik. Sung Ah bilang dia cuman suka mainin tangan. Jiho makin cemburu melihat kedekatan mereka. Di sekolah, Sung Ah duduk di sebelah Gyun-oh waktu makan siang. Jiho kesal karena biasanya Sung Ah duduk di sebelah dia. Tapi pas dia nyuruh Sung Ah duduk di sebelahnya, tiba-tiba ada cewek lain malah duduk di sebelah Jiho. Kecemburuan berantai nih ceritanya. Saat semua orang sedang makan, muncul kabar viral. Dua konten kreator yang masuk ke rumah angker itu meninggoy. Dan di video mereka ada penampakan Pri Chonji. Teman-teman di sekolah mulai gosip, mengatakan peri itu mirip dengan Suah. Yun-oh tidak tinggal diam. Dia hampir mendatangi penyebar gosip dan hampir aja memukul orang itu. Tapi di sisi lain, Gyun-oh juga makin yakin Sung Ah adalah peri Chonji. Malamnya, Gyun-oh bertemu dengan Yum-ha di dekat rumahnya. Yum-ha langsung siram garam ke tubuh Gyun-oh. Katanya ada sesuatu yang harus dilindungi, terutama soal masa lalu keluarganya yang rumit banget.
Di sisi lain, Ibu Sung Ah tahu kejadian di rumah angker itu makin parah. Dia dan Sung Ah langsung ke sana buat bersihin tempat itu. Tapi saat ritual berlangsung, Ibu Sung Ah tiba-tiba berhenti. Ternyata dia teringat masa lalu dengan Yum Hua, rivalnya sesama dukun. Mereka seperti dukun dari dua kutub yang saling bertolak belakang. Pas lagi jalan pulang, mereka ketemu Gyunwo. Tapi Sung Ah langsung panik karena ngelihat sosok Ruh Kewu di belakang Gyunwo. Gyunwo pun minta Sung Ah buka cadarnya, tapi ibunya langsung larang. Ternyata Gyunwo cuman mau minta maaf karena sempat curiga Sung Ah adalah dukun viral itu. Tetapi tiba-tiba Gunwo ngajak ketemuan di taman. Sung Ah langsung buru-buru beli baju baru biar enggak dikenali. Mereka akhirnya ketemuan di taman. Tapi tiba-tiba lampu-lampu taman padam. Suasana mencekam. Banyak roh jahat mendekat. Sung Ah panik. Dia pegang tangan Gunwo buat lindungi. Yunwo bingung. Dia keingat masa lalunya saat neneknya pernah bawa dia ke dukun yang ternyata Yum Hua. Sung Ah langsung peluk Yunwo. Katanya jangan larut sama masa lalu. Aku bakal jagain kamu. Dan Yunwo balas pelukan itu. Lampu taman menyala. Suasana berubah jadi hangat dan damai. Tapi dua-duanya jadi salting. Besok harinya, Sung Ah nunggu di depan rumah Gyunwo. Dia mengajak naik sepeda bareng ke sekolah. Di sekolah, Sung Ah ngajarin Gyunwo loncat pagar, kayak kebiasaan dia kalau datang terlambat. Sementara itu, Ibu Sung Ah pergi ke kuil Master Bunga buat cari tahu rencana Yum Hua. Tapi Yum Hua malah bilang, jangan ikut campur. Dan benar aja, ternyata dia lagi ritual sendiri di rumah angker. Sore harinya, sepulang sekolah, Sung Ah pergi ke rumah itu sendirian, bawa lampion segede gaban. Yum Hua udah ada di sana dan pura-pura jadi dukun panggilan. Pas Sung Ah mau masuk, dia dicegah. Katanya mau dicek dulu. Sementara itu, Yunwo dapat tantangan masuk ke rumah angker sebagai syarat masuk klub panahan, dan dia pun setuju. Di rumah itu, Yum Hua malah minta Sung Ah nari pakai lampion, dan Sung Ah nurut. Mereka menari dan suasana berubah. Tapi pas tarian selesai, Gyunwo udah sampai di depan rumah dan dia lihat Sung Ah tanpa cadar, pakai pakaian dukun peri Chonji. Muka Gyunwo langsung kaget. Dia sadar cewek yang selama ini dia pikir biasa aja adalah dukun viral yang semua orang omongin. Dan film pun berakhir sampai di sini. Penasaran gimana kelanjutannya? Apakah Gyunwoo bakal menjauh setelah tahu identitas asli Sung Ah atau malah makin cinta? Kita akan lanjut ceritanya di episode berikutnya. Jadi jangan lupa like, komen, dan follow ya, biar nggak ketinggalan kelanjutannya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.